Alhamdulillah kita dapat bertemu di grup hari ini. Yang kita bahas adalah, sudah jelas ya suara saya ya, di chatting aja. Jelas apa hilang? Sip. Terima kasih Bu Timang. Jelas Bu Mulyani. Ya, oke. Yang pertama-tama kita langsung bahas tentang komitmen kita bersama setelah saat ini selesai, sudah wisuda, komitmen kita apa? Monggo yang mau yang pertama bicara, siapa? Dari umur atau leshen? Biar ada satu suara, nanti kita tambahkan. Ke Bu, apa suaranya di unmute semua aja? Nanti kalau sepi juga ngomong sendiri ternyata ya di depan kamera gini. Nah, ini Mbak. Ayo Mbak Yuli paling monggo bicara. Yuk, dari yang kecil. Dari yang muda. Dari yang muda. Siapa yang paling muda? Mbak Yuli. Iya. Kita balik. Kemarin kan dari yang tua. Betul Bu Timang. Kemarin kan yang tua menurut nomor ukuran sepatu, menurut usia kan. Ya, nah, sekarang dari yang kecil ya Bu. Ya. Sekarang yang Allah kasih. Klub Sumawe ini Mbak Yuli. Siapa? Bu Mulyani? Ya. Bu Mulyani loh Sumawe. Oh, berarti pakai dua ya? Iya, pakai laptop. Salah satunya dikecilkan aja suaranya supaya enggak pecah. Monggo Mbak Yuli, komitmen kita apa kira-kira? Minum di sini. Yuli menghilang. Di unmute. Iya, Bunda gimana? Komitmen. Enaknya kita seminggu sekali atau sebulan sekali kasih kabar, entah itu kabar baik, entah itu kabar nggak boleh bilang nggak baik ya. Pokoknya kabarnya kasih kabar gimana nanti kita bisa saling mendoakan. Iya. Itu sepakatnya Paling sekali atau enggak? kayaknya sih enaknya kalau untuk kayak bikin Zoom kayak gini, bikin mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali ya Bun ya. Terus untuk komunikasi lebih ininya ya lewat WhatsApp, mungkin ada grup sendiri ya tetap. Jadi biar tetap bisa saling berkabar lewat grup WhatsApp itu gitu. Gimana? Yang jadi grup grup WhatsApp-nya kita bikin lagi ya. Kalau yang kemarin kan mesti dibubarin ya. Ya kaptennya sama adminnya aja suruh keluar, kita tetap di situ. Oh, jadi gitu. Iya. Yang ditendang itu kaptennya. Daripada kita buat grup lagi, kaptennya aja yang ditendang sama adminnya. Ini direkam nggak nih? Direkam. Nggak apa-apa. Iya, mungkin gitu sih kalau menurut saya gitu paling. Yang penting kita bisa tetap
bisa tetap sharing ya, walaupun hanya lewat WhatsApp. Kalau Zoom kan kita mungkin nyari waktu bisa 2 minggu sekali, atau 3 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Nanti kan kita bisa janjian dulu nih di grupnya ya, kira-kira bisanya kita semua kapan, ada waktunya gitu ya Bun. Iya. Sama Iya. bisa mungkin bisa di unmute semua, nggak apa-apa kok kalau langsung kasih pendapat ya, daripada kita ngomong cuma satu arah. Mungkin bisa Iya. kita kasih tema setiap kita ketemuan supaya kita tahu apa, mungkin ada ilmu kah ya, seperti pakai Zoom seperti ini juga kan juga harus pakai ilmu ya, entah bagian apa-apa, pokoknya kita bisa nambah ilmu juga bisa ya, kasih tema saat kita Ya. bertemu. Ya. Bagus itu. Jadi ada topiknya yang kita bicarakan ya. Iya, topik dari topik terus kita bisa curcol, yang kedua bisa curcol juga masalahnya apa, mungkin maksudnya coach itu ya 7D itu kita tetap apa yang dirasakan hari ini, desainnya apa gitu, supaya kita selalu diingatkan tapi bisnisnya. Memang kadang sudah berjalan, kadang kita jadi lupa. Yang keinget cuma omset, bukan sedekahnya. Bukan api bisnisnya ya. Iya, bukan ambil, ada sedekahnya itu. Saya dapatnya segini, lupa nanti, semacam saya sih ya. Alhamdulillah sekarang nyoba lagi jalan gitu. Mbak Novi, usahanya apa? Saya tuh nggak tahu ya usaha apa. Palu gada. Apa lo minta buat ada. Sementara ini saya ikut EOA Club itu baru. EOA Gold baru bulan Juni. Itu masih berapa? Belum ada yang Duluan. Tanya-tanya duluan nih senior Mulyani itu, Mbak Yuli itu senior itu. Mulyani kan apa namanya cabang ya. Kalau saya sama Bu Era PPA. Sama Bunda Era ya. Iya. Oh, sama Bunda Hera. Iya, Bunda Era. Oh ya. Saya. Iya, kami juga kemarin kids di sini di Losumawe ini. Jagonya saya sama Bu Era itu. Kenal PPA ya Bu Era. Anak-anak saya kan titipnya ke Bu Era semua. Dulu penitipan. Jadi kartu PPA ya Bu Era. Terus malah jadi saya yang cerita. Ini komitmennya berarti 2 minggu sekali ya. Waktunya mau habis. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, nanti kita sepakat. Terus grupnya di WA itu tetap aja. Minimal 2 minggu sekali gitu aja Mbak Novi. Minimal 2 minggu sekali. Terus grup WA masih tetap ya. Nanti bilang aja ke kaptennya sama itu anak-anak di belakang. Kalau lihat Zoom langsung. Itu apa? Konsenku hilang. 2 minggu sekali kasih tema, terus entah itu tentang api bisnis atau apa yang berhubungan dengan, atau kita refresh ilmu. Mungkin Bu Tima kan masih lanjut ya? Ya, insya Allah. Insya Allah lanjut, mungkin bisa berbagi-bagi. Iya, e-learningnya. Pak Dewi pakai bahasa Jawa. Kita manfaatkan Bu Tima ya. Ya, insya Allah. Monggo Mbak Santi bikin minum. Baru datang. Iya. Iya, ambil minum dulu ya. Sebentar, Iya, lupa. silakan. Nanti haus. Ya. Nah, yang dibahas itu apa aja ya Mbak Nop ya? Cerita apa nih? Biasanya sih
kalau saya Lupa. nangkepnya itu tentang apa ya? Ya seperti tujuan Yang kita, dirasakan ya. ya, yang dirasakan. Yang kedua ya, yang kedua ini apa yang dirasakan saat sa'i ini. Nanti minta tolong dituliskan juga di chat ya. Nanti saya disuruh inget-inget juga lupa. Maksudnya di WA, direkam nanti kan ada laporannya ke grup. Nah, sekarang namanya alih rasa. Alih rasa saat ini apa saja yang dirasakan, banyak ya. Monggo, siapa yang dulu mau? Bu Mulyani? Bu Timang dulu. Bu Timang dulu. Nah, pokoknya orang dua ini Bu Tina, saya suka. dari yang paling ujung dulu. Bayu. Halo Bayu. Bayu yang ngomong dulu, nanti habis itu anaknya juga. Bayu belum masuk ya? Sudah masuk. Yang tua dulu. Nanti kita belajar dari yang tua dulu. Itu tuh bisa ngomong. Bayu dulu ya. Baiklah. Baiklah. Bu Timang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas 1 bulan kita belajar, 1 minggu pertama itu rasanya gimana ya? Ini bisa nggak ya? Bisa nggak ya saya ikut belajar sini? Rasanya tuh pontang-panting gitu ya. Ngerjain ini, ngerjain orderan gitu. Terus pas sudah 1 minggu, terus kita belajar apa waktu itu ya? Belajar tentang yang minggu kedua apa kita belajarnya? Kok saya lupa? Dengan ini, dengan Ustadz Rizal. Ya. Nah, pas dengan Ustadz Rizal, kuncinya ya, cari kuncinya. Terus di situ saya memperbaiki itu, mulai memperbaiki kuncinya itu, memperbaiki ibadah, memperbaiki hubungan dengan alhamdulillah mertua di sini. Kami dititipi Allah dan saya bawakan ke dalam hati rasa syukur begitu besar nikmat Allah. Allah antarkan ke dalam rumah kami surganya. Kami dari subuh, dari bangun pagi sampai mau tidur, bisa itu beribadah, meraih surganya Allah, insya Allah, tanpa harus kemana-mana. Kalau niat saya ikhlas, mengambilkan minum untuk beliau saja, itu mudah-mudahan dihitung sama Allah jadi ibadah. Rasa syukur itu saya bawakan bukan hanya setiap pagi, tetapi di mana saya merasa ingat, kadang kesal, kadang gimana marah, astagfirullah, alhamdulillah, kayak gitu. Jadi rasanya ya yang kuncinya itu awal dari saya bisa mensyukuri gitu. Kemudian
setelah itu berlanjut, kita belajar dengan Coach Faisal. Saya kita tilawah, yang saya ingat itu kita tilawah kita usahakan 1 juz 1 hari, maka waktu kita akan banyak. Memang saya rasakan waktu bulan puasa 1 juz 1 hari, pesanan kue itu banyak sekali, tapi saya kok masih bisa masak, masih bisa tilawah, masih bisa ngerjain pesanan, masih bisa bersilaturahmi, masih bisa ke pasar dan segala macam, banyak sekali yang bisa saya lakukan gitu. Jadi saya bersyukur itu bukan hanya pagi-pagi aja, tapi kadang ya kalau kita menghadapi orang tua, itu beliau memang sudah kembali seperti anak-anak gitu kan. Kadang-kadang yang namanya kita manusia mungkin ada, aduh saya lagi nih, kadang-kadang tuh dikejar orderan gitu ya. Astagfirullah, alhamdulillah, saya bilang kayak gitu. Dengan beliau ada di sini, itu orderan itu kadang membuat saya tercengang gitu. Jadi saya alhamdulillah bersyukur. Yang hati yang kadang-kadang sempit itu jadi lapang aja. Itulah ilmu sa'i itu yang saya rasakan. Terus sa'i itu saya nggak ingat tuh apa kepanjangannya sa'i itu. Yang saya ambil adalah sa'i itu bagaimana perjuangan Bunda Khadijah dan Bunda Siti Hajar. Saya juga melakukan apapun yang saya lakukan itu saya anggap sa'i saya itu. Jadi rasanya tuh berbeda. Sebelum saya berusaha ini, sebelum saya belajar di sa'i, dengan setelah 1 bulan ini, apalagi sekarang, itu rasanya perasaan itu, pikiran itu plong. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Kemudian saya dengan ilmu komunikasi, biasanya saya itu orangnya agak egois sekali ya. Kalau anak berbicara dengan anak, sering memotong, nggak sabar itu menunggu. Jadi nggak bisa empathy listening-nya agak kurang ya. Jadi setelah belajar ini, saya cobakan berkomunikasi dengan anak itu lebih baik, berkomunikasi dengan orang tua, dengan pelanggan gitu. Itu jauh lebih baik. Dan saya dengan dengan ilmu komunikasi itu lebih mudah untuk sharing dengan kawan-kawan. Kita ngobrol, bukan ngobrol bisnis saja, tapi ini menurut saya ilmu bisnis yang sa'i ini, yang di KPM ini kita butuh untuk di dalam keluarga kita gitu. Jadi kalau ngobrol dengan kawan-kawan, kadang-kadang kawan-kawan itu dia sharing dengan kita, kadang dia curhat dengan kita, terus kita dengan mengarahkan mereka untuk bersyukur gitu. Terutama anak, memang setelah sa'i ini ujiannya besar seperti kata Mbak Novi tadi ya. Memang sekarang anak lagi diuji, dan itu bagaimana mengarahkan anak itu menjadi dia merasakan rasa syukur, rasa ikhlas, rasa pasrahnya itu menimbulkan rasa itu ke anak itu lebih mudah daripada sebelumnya gitu. Jadi ilmu sa'i ini menurut saya itu keren banget.
untuk kehidupan kita bukan hanya dalam bisnis saja. Itu satu lagi ibu mertua yang diabetes beliau dan sering pusing begitu. Ya sekarang udah alhamdulillah beliau nggak ngomong yang kadang ngawur gitu. Sekarang ya saya arahkan, alhamdulillah beliau banyak tilawahnya. Itu aja mungkin ngomongnya nggak teratur ya. Enggak, sudah teratur, udah. Monggo. Itu yang saya rasakan. Ya, terima kasih atas aliran rasanya. Mungkin semua merasakan hal yang sama ya, tapi dalam masalah yang berbeda. Siapa lagi? Mbak Santi, monggo. Aliran rasanya selama di SAI, bagaimana? Bisa. Pak Santi udah selesai bikin minum. Sudah. Nggak kelihatan ya betul banget. Baru datang langsung saya todong sekalian. Udah lama nggak dengar suaranya Mbak Santi. Aduh. Kalau di sini saya kayaknya itu minder sama Bu Timang sama Bu Mulyani ya, senior. Masih jauh banget, masih perlu banyak belajar. Ini ya tentang komitmen ya, bukan ya, tentang rasa ya, rasa saat ikut SAI ya. Ya jujur aja gitu, ikut SAI ini tidak mudah bagi saya. Tiap hari mesti dengerin materi gitu kan, dengerin video, resume gitu kan, quick win gitu. Waduh, kayaknya keteter banget gitu ya, belum bisa manage waktu dengan baik gitu antara kantor, antara ini SAI gitu. Soalnya ikut kelas-kelas online juga gitu, kayak di Sobi gitu kan, di MR gitu kan, Mana Rezeki. Jadi kalau saat yang bersamaan gitu kadang kurang bisa fokus gitu. Jadi minta maaf nih sama teman-teman nih, kadang suka ini nggak ngirim laporan, ngirim tugas ke grup ya. Mohon maaf. Terus ya hikmahnya ya pokoknya keren banget deh ilmu ini ya. Pertama ya dari mindsetnya dulu ya gitu ya, kalau misalnya bisnis mesti mengikuti aturannya Allah gitu. Apalagi kemarin tuh yang tadi malam tuh model masjid tuh keren banget tuh ya. Jadi pertama ya sekarang mindsetnya dulu gitu, nanti baru kita mudah-mudahan bisa dipraktekin, diaplikasikan gitu. Hikmahnya ya ini ada pencerahan, banyak insight-insight baru gitu dari situ gitu. Jadi terutama ya visi matinya masih dibenahi kan, api bisnisnya gitu. Itu pondasi dasar banget kan. Dah, itu aja kan Bun? Iya. Sudah, itu aja? Iya. Oh iya, terima kasih. Pokoknya keren, pingin ngajarin juga sih ini tentang ilmu SAI gitu. Soalnya kan anak kan juga rencana insya Allah katanya mau jadi pengusaha juga gitu. Jadi mau nanamin tentang konsepnya dulu gitu, biarin fondasinya kuat gitu. Mudah-mudahan bisa paham. Amin. Terima kasih Mbak Santi. Langsung monggo Bu Mulyani. Ini benar-benar menurut usia apa ya? Langsung di akhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya, sama seperti Bu Santi ya, banyak agak ya minggu-minggu terakhir agak keteteran sedikit ya kan, belum pandai manage waktu ya kan, kadang-kadang ada tugas yang belum terkirim ya kan,
cemburu kadang-kadang lihat Bu Timang, lihat Bu Yulia, Mbak Novi gitu kan. Nah, kadang cepet share-nya di grup. Kami videonya aja baru nonton kadang-kadang kan. Nah, sebelumnya mohon maaf ya kan, tidak mengirimkan lambat mengirimkan tugas di grup. Itu satu. Kalau ditanya gimana perasaan Disai, terus terang nggak tahu diungkapkan bagaimana, karena terkadang akhir-akhir ini udah lebih banyak agak diam gitu, agak mikir kan, merenung, ya Allah, banyak hal yang masih belum dikerjakan. Di minggu pertama, waktu awal-awal ikut SAI itu penasaran kali, gimana nih grup ini, ya kan? Ketika dia memanage program-programnya, sehingga kita tuh nggak bosan. Jadi ternyata diberikan stick-stick. Karena saya seorang guru, ya kan, itu ada hikmah tersendiri. Jadi ketika kita pembelajaran daring, ya, jadi kita agak pakai sedikit konsep SAI-nya. Kadang-kadang bilang sama anak-anak, ayo siapa yang duluan kirim, batasnya batasnya sampai jam segini, Ibu kasih sticknya 100 gitu. Jadi anak-anak semangat. Praktekkan ilmu itu ya kan, praktek dia cepet-cepet dia lomba. Jadi itu aja bagi saya, subhanallah, luar biasa ilmunya. Jadi cara komunikasi supaya ada gimana ya, komunikasi bukan hanya sekedar lisan, tapi komunikasi gerakan gitu, ya kan? Nah, itu satu tuh hikmah kali. Karena otomatis saya kan setiap hari ada pembelajaran daring untuk anak-anak. Nah, itu satu. Yang kedua, sama juga seperti yang lain. Selama ini konsep yang saya pahami itu sesuatu yang membuat kita bergerak itu dream. Nah, itu yang saya pahami. Ternyata salah. Yang kita pahami itu, yang saya pribadi pahami, konsep utama itu adalah visi mati dan api bisnis. Baru dream-nya. Nah, jadi kalau selama ini, dream-lah segala-galanya. Ternyata konsep itu salah. Tahap 1 dulu, ya kan? 2, 3, 4, dream-nya baru tangga keempat. Itu nggak bisa saya, gimana ya kalau mau dibilang, subhanallah luar biasa ilmunya. Karena kalau mau kita ikut multi level di mana aja pasti dream dulu yang jadi tujuan, ya kan? Nah, halo Mbak Novi. Iya. Iya, saya mendengarkan. Ya agak iya benar sih. Udah, dengaran udah? Di-unmute. Bu Mulyani. Monggo. Gini, yang lain ada dengar nggak ya? Dengar. Semua di-unmute supaya fokus suaranya satu orang. Ya. Oke, Afwan. Ya. Ya, sama kayak tadi. Nah, jadi visi matinya. Kemudian ini lagi sama kayak Bu Timang, saya sama. Biasanya suka nyerocos aja, ya kan? Kadang-kadang orang berbicara pas waktunya yang pas, maaf, saya potong gitu kan. Walaupun minta maaf gitu, tapi orang lagi semangat ngomong gitu. Jadi komunikasinya kalau boleh mau dibilang kayak apa? Yang Najwa Shihab gitu ya kan, kadang-kadang suka motong-motong gitu. Jadi sekarang sudah belajar bagaimana empathic learning-nya, walaupun kadang-kadang motong juga sesekali gitu. Jadi memang sama kayak Bu Timang, saya masih harus belajar lagi untuk supaya empathic learning-nya. Kemudian yang teringat lagi tentang amalan-amalan kecil. Nah, ini pas lihat amalan kecil ini terkesan sekali bagi saya, ternyata kerjaan tuh jangan ditunda-tunda. Walaupun masih tunda juga sebenarnya. Kadang-kadang ada tugas-tugas, ya kan, tugas-tugas di luar SAI, besok aja, akhirnya keteter sendiri. Jadi pas yang amalan kecil yang Ustadz Rijal itu, selain untuk diistiqomahkan, kalau saya melihat pribadi untuk pembelajaran,
segala sesuatu pekerjaan jangan ditunda-tunda. Nah, itu. Kemudian di SAI ini ya semangat untuk bisnis. Nah, kalau yang dulunya kan pernah sih, karena kita sensing introvert kayak dibilang sama Coach Faisal kemarin ya kan, kalau sensing itu kan chemistry-nya tuh harta. Kemudian bisnis yang dilakoni itu memang agak lebih cocok ke bisnis kuliner atau ya pokoknya yang kuliner-kuliner gitulah. Jadi teringat Bu Timang terus nih kalau ngomong kuliner. Nah, ini sebelumnya nggak terpikir mau jadi pedagang lah, artinya usaha nih punya bisnis kayak gitu. Ngobrol juga sama suami, kata suami, alah kita udah tua, nggak usah mikir-mikir kali bisnis lah, yang penting kita pikir ya kita hafal Quran aja, nah, habis itu ya kita jamaah ke masjid lagi, jadi lebih ke fokus takarub ilallah aja, ke vertikalnya, horizontal, sosial biasa aja, jadi nggak usah mikir lagi bisnis-bisnis. Nah, jadi sebelum ikut SAI, sebelumnya saya berkomitmen ini kepingin bisnis gitu. Tapi lagi cari-cari, nggak tahu bisnis apa. Nah, mungkin karena kayak tadi itu, nggak bertanya sama Allah dulu, nggak ngikutin gimana maunya Allah, asal ada apa langsung ikut, asal ada apa langsung ikut. Akhirnya ya gagal semua gitu kan, artinya nggak pernah nanya ke Allah dulu, ya Allah gimana kasih petunjuk. Jadi takarub ilallahnya memang kurang sama sekali. Jadi pas ikut SAI, kalau malam sering saya sharing-sharing sama suami, sehingga kata suami, saya belum ikut SAI aja, satu yang sering saya ucapkan, ternyata walaupun kita sudah tua, kita harus berbisnis. Tujuan bisnis itu bukan untuk bisnis, tujuannya untuk bisnis akhirat, bukan bisnis dunia. Jadi kita harus kumpul duit sekaya mungkin, sebanyak mungkin. Tujuannya apa? Jadi kita supaya bisa bersedekah banyak mungkin. Kalau kita udah mati, selesai, nggak ada apa-apa. Jadi harta kita itu, ya, jadi bisa bernilai panjang. Jadi udah semangat lagi untuk cari-cari. Jadi kan kadang malam udah rencana-rencana, apalagi alhamdulillah kayak Bu Santi bilang, semalam kan masalah bisnis model masjid, ya kan? Jadi disuruh buat 50 kira-kira apa yang potensi-potensi kita, nanti kita pecahkan lagi jadi 10. Ada tuh sering kita diskusikan dengan Allah. Nah, jadi itu aja Bu Santi ya. Masya Allah banyak sekali manfaatnya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya kan, memang terkadang materinya harus diulang-ulang, sering mempertanyakan di diri sendiri, gitu kan, sehingga mudah-mudahan kita semua, ya, terutama saya pribadi, ya, bisa menjadi seorang pengusaha, sama kayak Bu Santi, Bu Yuli, Bu Timang, ya, Bu Novi, Kak Ayu, ya, kita bisa berdagang. Kayak semalam dibilang, ternyata yang penting itu bukan omset, sejauh mana nilai sedekahnya, itu kunci kali. Masya Allah, itu kunci kali. Jadi ternyata kalau mau berbisnis, jangan dulu mikir saya punya uang, tapi dari sekarang berapa sedekah yang mau saya kasih. Itu. Jadi omset itu adalah sedekah. Itulah berapa omset sedekah yang mau kita kasih. Caranya ya terserah Allah. Bisa saja kita nggak jadi pedagang yang sukses, ya kan? Bisa saja kita melalui ilmu pengetahuan, melalui yang lain-lain, itu terserahnya Allah gimana yang terbaik. Itu aja. Oke, Bu Novi. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Sekarang lanjut Mbak Yuli. Monggo Mbak Yul. Kayak sama Lawis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya untuk leader Mbak Novi, mohon maaf ya Mbak, kadang-kadang suka telat untuk ngerjain tugas. Mungkin ada juga yang nggak setoran. memang terus terang dari awal ngikut SAI ini memang sudah daftar tuh dari yang namanya pertama kali di tanggal 5 dan diundur lagi. Alhamdulillah akhirnya kita bisa kumpul ya di sini.
Terus di minggu pertama materi-materi SAI memang ya berusaha banget untuk bisa bagi waktu untuk bisa ngerjain tugas setepat mungkin bisa selesai gitu. Tapi terus terang di balik itu tuh sebenarnya sampai pengen muntah sebenarnya itu. Jadi apa ya, memang agak kesulitan banget untuk bisa bagi waktu untuk rumah sendiri, untuk lain-lain, dan kebetulan juga memang qadarullah lagi sama Allah lagi dikasih pesan cinta, karena ibu sendiri kan lagi setiap hari harus bolak-balik ke rumah sakit kan gitu. Jadi sambil nganter ibu ke rumah sakit, kadang-kadang harus bisa tepat waktu untuk absen dan lain-lain gitu. Memang agak kesulitan untuk bagi-bagi waktunya. Tapi karena masih bersemangat di minggu pertama, walaupun segitu sampai pusing, bingung harus, aduh gimana ya, kadang sampai gimana ya, ke suami kan suka curhat gitu. Ya udah bismillah aja dijalanin. Ya alhamdulillah masih bisa terus semangat, dan itu masih berlanjut di minggu kedua masih bisa udah mulai enjoy, udah mulai bisa mengikuti setiap materi yang dikasih, sudah mulai mengulang-ulang lagi dari awal untuk bisa memahami yang tadinya memang mungkin belum bisa fokus ya. Jadi setelah itu masih ya, dan akhirnya pada di minggu terakhir ini yang memang langsung turun banget. Jadi karena sepertinya sih udah karena kecapean juga kan, kemarin beberapa hari juga ikut sakit gitu karena bolak-balik ke rumah sakit, dan alhamdulillah juga ada orderan terus, jadi ya udahlah dikerjain aja, dan ada juga beberapa kerjaan juga, jadi akhirnya 2 hari ini nggak bisa maksimal banget. Tugas pun yang terakhir Quick Win 17 bisa dikerjain cuman bisa dikerjakan cuman bisa ke 3 orang temen, karena sebelumnya mau telepon pun di sini pulang dari rumah sakit, terus sampai rumah mati lampu, handphonenya dicas sulit kan, terus setelah itu akhirnya malamnya demam sampai beberapa hari, sampai saat ini juga masih sebetulnya masih kurang sehat gitu. Jadi ya alhamdulillah di sini tuh kadang justru kadang kalau buka WhatsApp grup ya, ngelihat Bunda Timang itu seperti punya energi yang narik-narik, ayo gimana gitu. Jadi kayaknya selalu kadang suka, Bunda malu deh gitu loh. Bunda itu walaupun sudah usianya sudah lebih ini dari kita, tapi semangatnya itu kayak tinggi sekali gitu. Harusnya kita yang lebih muda itu lebih berapi-api ya Bunda gitu loh. Nah dari situ banyak belajar. Ternyata di sini kita seperti teman-teman, seperti sahabat surga di grup kecil dan di grup besar itu tuh salah satu benar-benar menjadi apa ya, magnet gitu ya, yang tadinya kita down jadi kayak bersemangat lagi gitu. Ada juga yang setiap pagi istilahnya selalu ngingetin, udah absen belum? Ayo cepetan absen gitu. Maksudnya di situ merasa ya Allah ya, ternyata di sini kita punya keluarga baru, dan di SAI ini banyak sekali yang didapat terutama untuk perubahan ke pribadi diri sendiri ya. Jadi dari hal-hal kecil yang biasanya masih ditunda-tunda ya berusaha banget untuk bisa maksimalin seperti itu, dan berusaha untuk di sini tuh belajar. Jadi kenyataannya itu yang kita dapat dari SAI, misalkan naik turunnya, terus di dalam grup kecil, grup besar itu ternyata kita cermin dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali deh hikmahnya gitu yang saya ambil. Jadi memang susah diungkapin ya. Jadi itu tuh semuanya materi yang diberikan coach, dikasih sama Ustadz Rijal itu tuh memang betul-betul apa ya, seperti menampar dan memberikan kita itu bahwa nih kamu belum bisa seperti ini, kamu belum bisa seperti ini gitu loh. Jadi di sini tuh masih belajar, berusaha terus buat lebih banyak belajar lagi, terutama dari bunda-bunda yang
walaupun sudah berusia tapi semangatnya itu tinggi sekali gitu loh. Jadi ini motivasi buat kita yang lebih muda untuk bisa terus semangat belajar, yang harusnya bisa lebih berapi-api lagi dari Bunda Timang gitu. Dan Mbak Novi, ya mohon maaf buat teman-teman semua, buat sahabat-sahabat surga kalau saya ada mungkin ada salah-salah kata, ada salah-salah ucapan atau salah-salah perilaku atau tugas-tugas yang mungkin nggak bisa disetor, mohon maaf ya Bunda semuanya. Mungkin itu aja Mbak Novi. Pokoknya bahagia banget bisa kumpul di sini, bisa kumpul sama bunda-bunda semua. Sudah. Terima kasih Mbak Yudi. Nah, Mbak Ayunya ternyata masih mengasihi isi kecil. Lanjut saya. Aliran rasa saya itu pertama saya jelas ya suaranya ya. Jelas. Tidak bisa berkata-kata apa-apa karena di grup ini mungkin saya juga mohon maaf tidak bisa maksimal bersamai. Kita ternyata masing-masing punya pesan cinta dari Allah, benar-benar disayangi, benar-benar diberilah apa ya, memang nggak mudah berjalan ke arah ya, nggak bisa berkata-kata apa-apa. Selama ini mungkin tujuan saya salah atau gimana, ya benar katanya Bu Mulyani bahwa kita nggak konsultasi dengan Allah dulu, padahal itu sudah tahu dari dulu, bilang ke Allah dulu sebelum apa-apa, bilang ke Allah dulu. Tapi dengan begini selalu diingatkan, visi mati, abdi bisnis selalu diingatkan, itu benar-benar menancap dalam hati. Dan untuk ikhlas benar-benarnya ikhlas itu sudah jelas Bu Lima. Untuk belajar ikhlas itu, halo, masih jauh suaranya? Sudah jelas? Ini dalam bibir. Ya, alhamdulillah. Banyak hikmah, dan saya mohon maaf ya tidak maksimal, apalagi di minggu beberapa itu ya, minggu kedua atau minggu ketiga itu kalut, benar-benar kalut menghadapi, sebenarnya sudah selesai tapi karena kena media, biasa kena media itu rasanya kayak gimana gitu, jadi artis di Jawa Timur rasanya piye. Hikmahnya di sini yang saya dapat adalah ternyata berkumpul dengan orang-orang yang sevisi itu sangat penting untuk menaikkan insight-nya bahwa tujuan kita hidup itu apa, tujuan kita bersosialisasi itu apa. Saya belajar bisnis sebenarnya udah lama, 2014, terus ikut kelas-kelas mentoring gitu pernah saya dulu. Itu lebih gila lagi, tugasnya itu lebih gak karu-karuan daripada sekarang itu lebih enjoy, hanya saja memang insight-nya itu ada stick-nya. Nah itu yang bikin semangatnya benar-benar, wah kalau kita nggak dapat stick, saya lihat grup kita lumayan dikit ya, tapi saya lihat hikmahnya yang banyak di sini, bahwa kita temukan jalan masing-masing bagaimana kita menyelesaikan masalah.
Dan yang paling saya ingat yaitu syukur, ikhlas, dan pasrah. Jadi setiap hari harus belajar yang coach bilang setiap pagi, meskipun itu hanya mimpi, kita pun harus bersyukur bahwa kita diizinkan untuk bermimpi seperti itu. Itu yang selalu saya ingat. Walaupun hanya mimpi, mungkin Allah ridho atau enggak, ya kita lihat aja dari izinnya Allah. Semuanya banyak hikmah yang saya dapat, tapi di sini malah jadi kayak seperti coaching ya, bukan di bisnis, malah di urusan keluarga, teman-teman, karena saya banyak sekali teman-teman pekerjaan itu yang masih kebetulan tidak harmonis. Jadi tiba-tiba duduk diam, manis, ada yang curhat, ya itu pelajaran SIP-nya yang saya kasih, syukur, ikhlas, sama pasrah. Setiap ada enak-enak duduk lagi, ada yang curhat lagi, padahal cuma diem aja. Ternyata Allah mendatangkan saya itu untuk konselingnya. Konselingnya yang harus saya perdalam lagi. Kalau dalam usaha, alhamdulillah dapat insight-nya bahwa kita nggak mengejar lagi. Saya harus dapat berapa, saya harus sehari harus berapa. Itu suami sebenarnya dulu dulu pernah bilang suami bahwa tidak ada namanya rugi, yang penting berkah. Nah itu saya nggak nyambung, nyambungnya di SAI. Oh ternyata ini yang namanya keberkahan itu. Kan dulu saya mesti bilang, masa cuma segini labanya, apa nggak capek malam-malam ngerjakan. Yang ngerjakan sebenarnya suami, yang nggak ikhlas saya. Kata suami, nggak apa-apa, yang penting kita bisa melayani, bisa memberikan pelayanan. Dia butuh makan, kita kasih makan, kita kasih semuanya gitu. Ada yang butuh jualan ini kita bisa berikan. Kadang suami menjual harga kue sebenarnya 5.000 itu misalnya. Kalau ketemu anak kecil katanya kasih aja seberapa dia mampu bayar. Kadang saya yang cerewet, udah nggak apa-apa, insya Allah berkah. Dan di ilmu saya ini saya dapat banyak sekali, banyak. Dan yang pertama yaitu syukur, ikhlas, dan pasrah. Dan teman-teman di sini alhamdulillah saya sangat senang sekali ya. Ada yang senior, ada yang junior, jadi nggak kelihatan tua-tua amat, nggak kelihatan muda-muda amat gitu. Alhamdulillah banyak pengalaman-pengalaman yang dialami sama Bu Imam, Bu Mulyani, Mbak Santi, sama Mbak Yuli, Mbak Ayu juga. Kita tambah saudara lah. Semoga kita bisa bertemu. Misalnya jika di surga jenengan itu apa ya? Bunda-bunda di sini yang duluan jangan lupa sebut nama saya. Insya Allah kita bisa reunian di sana. Kalau di dunia belum sempat reuni ya, kita bisa reunian di surganya Allah. Amin. Lanjut, Mbak Ayu sudah selesai? Ya, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya? Kalau rasanya sejak ikut SAI ini
banyak ya, banyak berkahnya, banyak hikmahnya yang didapat. Yang awalnya apa ya, mata itu ketutup banget gitu, tapi sekarang sejak ikut Sa'i ini nih bisa lebih kebuka, banyak belajar, juga merasa malu, terlebih sama Bunda Timang, ya Allah. Malunya minta ampun sama Bunda Timang yang aktifnya, ya Allah. Terus Ayu juga minta maaf sama bunda-bunda semua karena emang nggak apa ya, nggak banyak kan nggak ngumpulin tugasnya kali ya. Banyak kan nggak ngumpulin tugasnya, sering telat ngumpulin tugasnya. Terus yang paling berkesan saat itu tuh ya pas Ustadz Rizal ya. Pas Ustadz Rizal, itu tuh yang paling berkesan. Yang sangat-sangat berkesan itu tuh pas kuncinya. Disuruh mencari kuncinya, itu tuh yang sangat berkesan dalam pelajaran Sa'i. Ya rasa cuma itu aja. Terima kasih. Alhamdulillah. Bisa di-unmute semua. Di-unmute semua aja. Ya, sudah. Masing-masing sudah aliran rasa. Alhamdulillah. Ternyata Allah izinkan kita di Zoom ini lebih dari 40 menit. Padahal kalau gratis itu 40 menit sudah selesai loh Zoom-nya. Ini sekarang hampir 1 jam. Masih lanjut. Dapat rezeki dari Allah, kita masih dapat berkumpul di sini. Yang terakhir itu Coach bilang namanya kita juga pasti akan mati. Dalam grup kecil ini kita harus berkomitmen jika salah satu di antara kita ada yang meninggal duluan, kita akan menanggung apa yang menjadi tanggungan yang meninggal. Mungkin bisa berupa apa-apa. Itu komitmennya ditulis atau bagaimana? Yang terakhir gimana? Kalau bilang usia tidak harus yang tua duluan, yang muda bisa terakhir belakangan. Ditulis Seru saja semua. enggak? Iya. Ditulis semua. Iya. Aja bercanda, nggak ada yang ketawa, serius soalnya mengingat mati ya. Iya, jadi sedih ini. Iya, terakhir ini sedih banget karena Ingat. kan nggak mesti yang tua duluan, yang muda. Kita pun besok, jangankan besok 5 menit nanti aja, kita nggak tahu apa masih hidup apa tidak. Jadi mungkin bisa bertukar alamat rumah juga ya, supaya nanti kita bisa berkeliling entah ke Padang, entah ke Sumawe, entah ke mana ya, Mbak Yuni mana? Apa? Tangerang ya. Kalau saya ke Batu, nanti bisa bertukar alamat, apa pakai CV ya, biar kita bisa tahu informasinya lebih lengkap. Bagaimana kan kemarin bikin CV-nya cepet-cepetan. Melihat grupnya Bu siapa ya itu ya, cepet sekali saya itu sampai apa nggak sibuk ya. Kalau saya tahu Bu Timang masaknya rame, Bu Mulyani Bu Guru, kalau Mbak Ayu jelas sih kecil-kecil. Kalau Mbak Santi mungkin sibuk dengan anak-anak belajar. Ibu malah lupa mau bikin CV itu. Yang itu, yang
aku kenal kamu lebih dalam itu kan sebenarnya nama itu anaknya siapa semuanya itu kita cepet-cepetan kalau nggak salah, yang penting disetorkan. Akhirnya kita dapat poin paling banyak itu kalau nggak salah. Maaf dek. Ini masih bicara ya. Biasa anak minta jatah. Apalagi tadi? Itu pesannya untuk Faisal. Maaf ya, dalam nama saya agak sering lupa. Mungkin nanti kalau saya salah panggil nama juga. Maaf. Ini pakai HP saya menjadi. Oh, sama. Siapa itu? Ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita dapat aliran rasa, mungkin masih kurang banyak ya yang diceritakan. Nanti bisa dilanjut lagi pada saat kita bisa ketemu 2 minggu lagi setelah wisuda, atau setiap malam minggu atau setiap malam Senin, enaknya bagaimana? Kalau waktu biasanya jam segini bisanya ya jam 20. Umumnya nih isyaknya jam 20 ya. Kayaknya iyalah. Iya. Jadi 20 lebih 15 nanti enak lewat WA video call aja enak ya. Kalau Zoom ini biasanya kendalanya di kalau butuh direkam ya di Zoom, kalau nggak butuh direkam ya di WA. Mungkin nanti ada reuni lagi di KPM, jadi semoga benar minimal kita bisa reuni di Baitullah. Ada yang Februari ya berangkat di Februari insya Allah. Semua Baitullah sama Bapak. Kenapa Mbak? Maaf saya. Suaranya Mbak Novi kurang jelas ya. Sudah jelas? Suaranya jelas Mbak, tapi jauh, jadi kesannya kecil gitu. Mic-nya mungkin sudah. Belum. Masih jauh. Bentar, ganti suara. Maaf Mbak, bisa agak keras gitu sedikit. Sudah keras. Ini sudah keras. Memang beda ya, kalau orang Sumatera dengan orang Jawa beda. Kalau orang Jawa kan lembut gitu. Apalagi kalau kami orang Sumatera, gawat tuh, Aceh sama Medan cocok tuh. Saya juga keras suaranya Bunda. Hanya sekarang sudah berubah. Dulu suka teriak-teriak. Putus-putus. Sudah jelas. Halo, tes. Maaf Ya, saya. suaranya jelas Mbak. Jauh ya. Jauh dan putus-putus kadang. Tadi yang putus-putus itu pakai HP. Kalau kecil ini pakai laptop. Berhubung sinyal kayaknya. Kalau gitu, syukur alhamdulillah kita dapat dipertemukan pada hari ini.
Sebenarnya masih kangen ya. Banyak yang ingin dikatakan tapi kayaknya bingung mau berkata-kata apa lagi. Hanya pengen nangis saja. Bahwa apalagi terakhir-terakhir diingatkan sama Coach Faisal bahwa kita tujuan terakhir adalah mati. Dan itu yang harus diingat. Amalan apa yang kita sudah lakukan sebelum meninggal. Apalagi ada visi mati. Kayaknya nggak klop gitu kalau visi mati belum selesai. Ternyata kita dipanggil duluan. Terima kasih banyak atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Dan semoga di pertemuan ini kita dapat diberikan banyak hikmah, pelajaran yang sangat berharga. Alhamdulillah. Bun, apalagi bingung? Iya, tadi Ibu kayak nggak minta maaf ya, banyak kekurangan-kekurangan, ada yang nggak seterus tugas di grup kecil gitu. Mungkin ada ada yang kurang berkenan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Terima kasih. Bersyukur sekali ada di grup kecil ini. Rasanya tuh kalau kita nggak ada komunikasi beberapa hari tuh sepi sekali rasanya. Walaupun kita sibuk dengan urusan kita, tapi kok nggak ada yang dilihat gitu. Nggak ada yang dibaca, nggak ada yang negur gitu rasanya. Iya nggak sih? Iya. Maaf. Sudah. Ada lagi yang pesan terakhir? Semoga bukan benar-benar yang terakhir. Sampun, Mbak Santi, Bu Mulyani, Mbak Yuli, Mbak Ayu, kayaknya anaknya jangan mengantuk. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, sudah tadi sudah. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.